Salam damai, apa kabar para pendengar baik, sahabat Oase Rohani Katolik? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Berbahagia sekali karena di studio telah hadir Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Sigit. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Sigit sampai di penjunjung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Sigit yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita. Apa kabar Romo? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita buka acara ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengalirkan sungai di mana semua makhluk menjadi hidup. Kami bersyukur karena Engkau telah mengairi hidup kami dengan penuh kasih dan sukacita. Berilah rahmat-Mu ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami, agar mereka yang kami jumpai, sesama kami juga mendapatkan berkat dari kemurahan-Mu. Bukalah hati kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu kekuatan bagi hidup kami. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan bersabda, "Kalian yang haus, datanglah ke sumber air. Dan kalian yang tak mampu membayar, mari datanglah dan minumlah dengan gembira." Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 12. Kata Nabi, "Seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah abang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju timur
dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 1-3a, dilanjutkan ayat 5-16. Akan disampaikan oleh Romo Sigit untuk kita semua. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya,
maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama akan menyimak permenungan yang akan diberikan oleh Romo Sigit untuk kita semua. Silakan Romo. Bu Marita dan para sahabat Oase Katolik, di mana saja Anda berada. Ketika saya menyiapkan permenungan ini, saya membaca firman Tuhan dari beberapa hari yang lalu. Yang muncul dalam pikiran saya adalah ingatan yang mengantar saya kembali ke masa lalu. Sekian puluh tahun lalu, ke masa kecil saya. Masa kecil di mana saya tinggal, di desa. Jadi yang muncul itu gambaran alam desa kami, alam pegunungan di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Gambaran desa yang hijau, gemercik air, lingkungan luar biasa, segar, dingin, sejuk, dan suasana yang tenang dan sangat damai. Tidak jauh dari rumah saya ada sungai yang jernih sekali airnya. Di situ katakanlah sangat melimpah. Orang tidak pelihara ikan, tapi ikan ada di situ. Kadang-kadang kalau kita pengen makan ikan, mau mancing atau malam pergi bawa senter, tinggal pukul ikan sudah dapat. Sangat simple, sederhana, tapi menyenangkan. Alam yang luar biasa indah. Itu dulu masa kecil saya, masa-masa SD sampai SMP. Yeah. Tetapi sekarang ketika ya katakanlah 45 tahun kemudian, apa yang saya alami, situasi yang waktu itu sejuk, menyenangkan, sekarang sangat beda, sangat berubah. Cuaca menjadi panas, lalu hutan-hutan di daerah kami digunduli, diambil pasirnya. Jadi kalau dulu kita menemukan wewangian, pinus, cemara yang wangi, sekarang tidak ada lagi. Yang kita lihat hanya bekas-bekas galian dengan batu-batu kerikil yang ditinggalkan. Yeah. Alam rusak. Air ya masih ada di banyak tempat, tapi sungai yang dulu begitu jernih mengalir, sekarang musim-musim tertentu sudah jadi sangat sedikit. Lebih banyak sampah-sampah di situ. Itu yang muncul di benak saya. Nah, saudara-saudariku, Ibu Marita, firman hari ini tadi kita mendengarkan bagaimana Nabi Yeskiel mengalami penglihatan dibawa oleh
malaikat Tuhan Iya. pada situasi sungai. Dari bait Allah mengalir sungai, lalu air mengalir dari bait Allah, bait suci itu, kemudian melimpah, membual, dan air itu membawa apa? Kehidupan. Lalu mengairi pohon-pohon, yang kemudian pohon-pohon menghasilkan buah yang melimpah. Air berasal dari apa? Bait Allah, yang kemudian memberi kehidupan. Dan pohon-pohon itu yang hidup, tumbuh, berkembang karena air itu menghasilkan buah yang melimpah. Ini dari bacaan pertama. Iya. Lalu pertanyaan kita, apa pesan bacaan ini untuk kita? Setidaknya saya ingin men-sharingkan apa yang saya tangkap dalam refleksi permenungan saya. Sumber air itu adalah Tuhan sendiri. Iya. Sumber air kehidupan kita adalah Allah sendiri. Sangat jelas dalam Injil, Yesus menyatakan, akulah air hidup. Itu jelas. Nah, maka ketika kita mengamini bahwa Tuhan itu adalah air kehidupan kita, maka kalau kita ini baik secara biologis maupun secara spiritual mau hidup, mau berbuah, ya harus membangun relasi yang kuat dengan Allah sendiri. Harus bersama, harus dekat dengan Allah itu sendiri. Saya meyakini Bu Marita dan para sahabat Oase Rohani yang dikasihi Tuhan bahwa kedekatan kita dengan Tuhan, relasi yang kuat ini yang akan memampukan kita bertahan dalam kehidupan. Pasti Bu Marita, kita semua tahu bahwa hidup kita tidak selalu mudah. Iya. Hidup kita di berbagai aspek seringkali dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Dan setidaknya yang saya alami dalam kehidupan, relasi dengan Tuhan itu membuat kita bertahan, kita kuat. Bukan berarti bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan tidak ada persoalan. Iya. Persoalan akan selalu ada, kesulitan selalu ada, problem selalu kita hadapi, kapan saja dan di mana saja. Tetapi sekali lagi, kedekatan, kekuatan dengan Tuhan ini akan membuat kita mampu bertahan. Nah, mungkin pertanyaan lebih lanjut, bagaimana caranya? Bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan? Oh, kita beruntung, gereja kita memberi banyak sarana. Lewat penerimaan sakramen-sakramen, lewat ekaristi misalnya. Itu ibadah-ibadah, doa-doa kita, itu menjadi sarana kita untuk bersatu dengan Tuhan. Hidup doa, kesalehan, praktek-praktek agama yang mungkin seringkali kita lihat membosankan, menjenuhkan, itu kalau kita jalani itu menjadi sumber kekuatan untuk kita. Itu yang pertama dulu. Lalu yang kedua, kalau tadi saya bicara tentang kampung, tentang air, tentang kesejukan, di banyak tempat Bu Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik, di banyak tempat ada banyak yang mengalami krisis air. Di mana saja. Krisis air terjadi dalam bentuk kekeringan. Yeah. Itu di banyak tempat di negara kita, mau di NTT, di mana saja banyak. Di Jawa juga selalu banyak tempat kekeringan. Lalu akibatnya banyak sekali. Bukan hanya sulit, sulit kita mendapatkan air yang bersih, tapi juga efeknya pada tanaman, pada padi yang kering, tidak panen, lalu harga beras naik, bla 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 bla. Begitu banyak. Hutan rusak. Lalu masalah air, banjir. Di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai macam tempat. Banjir di mana-mana. Hutan rusak. Maka saya kira menjadi sangat penting untuk saya, salah satu pesan
adalah bagaimana kita berjuang untuk mengembalikan alam yang rusak ini. Atau yang sering disebut itu pertobatan ekologis. Tanam pohon, menjaga alam, menjaga kerusakan ini dibenahi sesuai dengan situasi kita masing-masing. Saya orang yang, ya saya tahu persis. Saya banyak jalan di sana sini, Kalimantan yang dulu hutan apapun sekarang hancur, rusak. Saya baru bulan lalu jalan kemana-mana rusak, hancur, panas di mana-mana, banjir di mana-mana. Nah, maka saya nggak mau hebat-hebat. Saya mulai dari diri sendiri. Kemana saya pergi libur ke rumah, saya tanam pohon. Saya gerakkan teman-teman, keluarga, siapapun, ayo tanam pohon. Bahkan di rumah saya, di Biara Matraman itu, di lantai 4 pun, saya tanam pohon. Di lantai 4 kita tanam pohon apa-apa. Mau beringin, mau pisang, mau berbuah, mau tidak berbuah. Di balkon saya pun ada 2 pohon beringin. Hijau ini membuat paling tidak, ya mungkin tidak banyak membantu, tapi kalau setiap dari kita bisa, itu akan menolong. Maka pertobatan ekologis, mengembalikan air. Yang arti yang sesungguhnya. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih Romo. Romo, apa makna air dalam kehidupan kita, Romo? Ya, sangat jelas tadi bahwa dengan air itu kita bisa hidup. Kita perlu air sebagai manusia. Tetapi tadi secara rohani ya, air kehidupan itu adalah Allah sendiri. Allah itu yang menjadi sumber. Sehingga kita harus ya terus menimba. Tadi saya katakan hidup rohani kita itu diarahkan kepada itu. Dimaksudkan untuk itu supaya kita selalu berdekatan dengan sang sumber itu sendiri. Coba kalau Bu Marita nggak minum, pasti setengah mati. Ada berbagai macam penyakit karena kita sedikit minum. Nah, mengalami dehidrasi. Dehidrasi, ginjal jadi rusak karena jarang minum. Saya punya saudara kapal dalam usia yang sangat 30-an tahun meninggal karena ginjal, karena sangat sedikit minum. Nah itu, ya air selain simbol-simbol, tapi dalam simbol-simbol tertentu yang digunakan di berbagai ya peribadatan doa, tapi air sendiri sebenarnya ya kebutuhan kita. Itu yang saya renungkan dengan membaca firman pada hari ini. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian cukuplah sudah perbincangan kita di bagian pertama ini, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Salam damai, gembala baik dan murah hati, sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Masih setia menemani Anda semua, Romo Hermanus Sigit Pawanta, atau yang kita kenal akrab dengan sebutan Romo Sigit. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Sigit dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silahkan kirimkan ke alamat email kami orkk2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali Romo Sigit untuk menyimak permenungan bagian kedua. Silakan Romo. Bu Marita dan sahabat Oase Katolik yang dicintai oleh Tuhan. Tadi kita bicara soal air dan kita masih melanjutkan. Air itu diyakini mempunyai daya penyembuh. Kalau di masyarakat kita, kalau di orang Jawa, acara-acara tertentu itu menggunakan air, acara adat, mandi dari air yang diambil dari berbagai sumber misalnya. Ada daya-daya tertentu. Di agama kita, di penghayatan iman juga, di tempat ziarah manapun, biasanya ada air. Orang mengambil air di situ, kemudian dibawa pulang. Air itu membawa berkat, diyakini. Meskipun saya yakinnya berkatnya itu bukan dari air, tapi dari Tuhan. Dari Tuhan sendiri. Tapi ya, air itu diyakini
sebagai katakanlah perantara berkat. Air punya kekuatan. Karena kekuatan itu dari Tuhan. Itu kita percaya, kita yakin. Nah, sekali lagi tentu berkat itu dari Allah sendiri. Nah, dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, kita bicara soal mukjizat di kolam Bethesda. Ya, saya pernah beberapa kali ke tempat itu, yang sekarang masih ada. Tapi yang mau saya katakan, di kolam itu dari dulu juga diyakini bahwa ketika ada goncangan, lalu orang yang bisa mencebur pertama dari itu akan disembuhkan. Ada kekuatan, ada keyakinan bahwa air itu punya daya penyembuh. Kolam Bethesda itu memiliki daya penyembuh. Itu keyakinan bangsa Yahudi dan juga masyarakat di sana saat itu. Nah, dari Injil kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang sudah 38 tahun itu antri untuk masuk kolam itu supaya sembuh. Tetapi karena dia lumpuh, tidak ada orang yang menolong, maka selalu dia kalah. Nah, orang lain yang bisa jalan, bisa mungkin loncat lebih dulu. Nah, dari cerita ini apa yang mengesan Bu Marita dan para sahabat Oase Rohani? 38 tahun berjuang, menanti untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan mukjizat. Itu bukan waktu yang singkat. 38 tahun itu panjang. Dan apa yang saya refleksikan dari Injil ini adalah bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu melihat kesetiaan si lumpuh tadi dalam berharap. Kesetiaan berharap, kesetiaan menaruh harapan untuk sembuh. Jadi harapan untuk sembuh. Mungkin dia nggak membayangkan nanti akan terjadi mukjizat. Tapi nampaknya, setidaknya menurut refleksi saya, Yesus melihat ini, kesetiaan. Kesetiaan untuk sembuh, kesetiaan dalam berharap, dalam berdoa, memohon kepada Tuhan. Nah, yang mau saya tekankan adalah kesetiaan berharap, memohon kepada Tuhan. Ini yang perlu kita contoh. Kita teladani kesetiaan ini. Nah, di dalam gereja, dalam kisah para kudus, ada seorang santa yang tekun setia dalam doa. Mendoakan anaknya, untuk pertobatan anaknya, selama 17 tahun. Anaknya baru bertobat. Santa siapa itu? Monica. Agustinus yang kemudian menjadi orang yang sangat besar dalam gereja, yang dulu kacau balau itu, mamanya, ibunya, Santa Monica setia. 17 tahun mendoakan anaknya. Dan kemudian bertobat menjadi oskop, menjadi orang yang sangat besar dalam gereja sampai sekarang. Santa Monica yang sama, mendoakan suaminya untuk kemudian bertobat dibaptis. Itu perlu sekitar 40 tahun. Nah, ini dalam gereja. Nah, dalam hidup kita, saudara-saudariku, para sahabat Oase Rohani, Bu Marita, dalam hidup kita seringkali apa? Kita kurang sabar. Kurang setia dalam menanti jawaban Tuhan. Sering toh kita maksa Tuhan, seolah-olah Tuhannya itu kita. Saya doa novena 3 kali, saya doa 9 kali, saya sudah kunjungi tempat ziarah Gua Maria 9, Gua Maria di KAJ 9, Gua Maria di mana saja, dan harus dikabulkan. Seringkali kita tidak sabar. Dan banyak, kalau kita jujur, banyak mungkin saudara-saudara kita yang karena doa-doa tidak dikabulkan, pindah aja gereja lain, tempat lain, komunitas lain. Di sini kurang manjur, di sini tidak didengarkan oleh Tuhan. Ini menurut saya menjadi penting. Betapa kita perlu belajar dari Injil hari ini, meneladan orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Setia berdoa.
Tahan nggak? 38 tahun coba. Kita baru 2-3 minggu nggak dikabulkan aja, merasa doa dan seluruh pengorbanan kita sia-sia. Iya Romo ya. Kita paksa-paksa Tuhan Allah. Nah, ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Iya benar Romo. Kita kadang-kadang sebagai manusia tidak sabar menunggu jawaban Tuhan Romo. Kita memaksa Tuhan supaya mengabulkan doa kita. Seakan-akan kita yang lebih berkuasa jadi Romo ya daripada Tuhan sendiri. Iya. Itu kadang-kadang itu jadi Tuhannya siapa? Nah, kadang-kadang kita mengancam malahan sama Tuhan. Iya. Nah, ya saya bukan orang yang saleh, saya pastor yang ya biasa-biasa saja. Seringkali saya juga merasa Tuhan kok doa ini kok lama tidak dikabulkan. Saya juga percaya bahwa bukan percaya, ngalami betul bahwa banyak doa saya yang tidak dikabulkan. Iya. Tapi di situ saya selalu sadar bahwa ya Tuhan punya rencana sendiri, punya waktu yang tepat sendiri untuk mengabulkan atau untuk tidak mengabulkan. Iya. Dan dalam proses proses beriman saya, proses perjuangan saya sebagai anak Tuhan ya kadang-kadang ya berat. Tapi toh akhirnya saya percaya bahwa doa-doa yang tidak dikabulkan itu akhirnya baik juga untuk saya. Seturut rencana Tuhan. Seringkali Tuhan punya rencana tersendiri saya kira. Iya betul. Paling tidak yang saya alami. Iya. Tetapi toh saya sangat percaya bahwa akhirnya ya segala sesuatu yang memang indah pada waktunya. Iya. Seturut rencana Tuhan dan saya juga kemudian bisa yakin bahwa mengapa doa ini tidak dikabulkan? Ternyata Tuhan punya rencana lain. Punya kehendak yang lain. Iya. Betul, terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat dilakukan oleh orang yang saat ini sedang merasa putus asa dan merasa diabaikan oleh Tuhan, Romo? Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang merasa diabaikan. Tapi kembali bertanya, betulkah Tuhan mengabaikan? Betulkah Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Saya kira kalau belajar dari orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan, kita setia dalam harapan. Tekun berharap, tekun memohon, setia. Ini yang tidak mudah. Sabar. Sabar. Sungguh, saya mengalami banyak. Bahwa kita maunya cepat, harus begini. Berani nggak bersabar sambil berserah? Itu yang tidak mudah. Iya. Berserah kepada rencana Tuhan. Seringkali membuat kita emosi, kita jengkel karena kita mau memaksakan rencana kita. Iya, betul. Dalam kehidupan, dalam apa saja. Rencana kita. Tapi rasanya yang menurut saya bagus dari orang lumpuh itu, yang pastinya berguna kalau kita mau belajar dari dia, meneladan, mencontoh dia, yaitu bersabar. Bersabar. Setidak-tidaknya ketika kita bersabar, nanti Tuhan itu Tuhan saya yakin tidak selalu mengabulkan kemauan kita, tetapi ketika kita mau bersabar, kita mau berserah, Tuhan pasti kalau tidak mengutus orang untuk memberi sesuatu kepada kita, kalau tidak Tuhan menjawab jawaban kita, paling tidak Tuhan memberi kekuatan kita untuk menerima bahwa doa kita itu tidak selalu dikabulkan Tuhan. Tidak sama dengan rencana Tuhan untuk kita ya. Kembali ke situ bahwa rencana aku bukan rencanamu, kehendakku bukan kehendakmu. Nah, seringkali ya kita harus terima bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak atas kehidupan kita. Tetapi segala sesuatu indah pada waktunya. Iya, betul. Seturut rencana Allah. Ini yang tidak selalu mudah untuk kita terima. Betul, Romo. Terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat menjadi motivasi untuk tetap setia beriman kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi kesulitan namun belum juga menemukan jalan keluar, Romo? Yang menjadi motivasi tadi kalau kita belajar tadi Santa Monica. Saya tidak tahu bagaimana Santa Monica bisa bertahan selama itu.
Tetapi nampaknya kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kita itu harus tetap kita tumbuhkan. Putus asa, ya kadang-kadang kita putus asa kita ini. Karena seringkali sumbernya yang saya alami paling tidak dalam diri saya sendiri ya, karena saya mau cepat-cepat sesuai dengan rencana saya, sesuai dengan kemauan saya. Iya. Apakah kemauan kita itu selaras dengan kehendak Tuhan? Rasanya tidak selalu begitu. Iya, betul. Tidak selalu begitu. Saya tidak punya rumusan tertentu, saya tidak punya gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Saya tidak punya. Bu Marita, teman-teman saya tidak punya. Yang saya alami selama ini, yang berjalan dalam kehidupan, bahwa saya serahkan. Kadang-kadang sebagai manusia kita ya tetap menjalani manusia. Saya juga bukan malaikat yang lalu, oh Tuhan baik, Tuhan kita harus sabar, tabah. Tidak semudah itu. Jalani saya juga tidak mudah. Iya. Sungguh jalani kehidupan juga tidak mudah. Kita kadang-kadang menangis, kita kadang-kadang stres, tapi saya katakan dalam setiap kesaksian atau apa, saya katakan ada banyak hal yang sulit secara manusiawi. Saya banyak meneteskan air mata dalam menjalani kehidupan saya ini, tetapi ketika saya berani berserah, ada jalan. Dan itu sekali lagi tidak gampang dan tidak cepat, tidak mudah. Tidak ada rumusannya. Tidak ada, selain kita percaya dan berserah, itu aja. Ini yang saya omongkan di mana-mana. Iya. Kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan berkarya. Apapun yang seringkali tidak sesuai dengan maunya kita, rencana kita. Kesulitannya kan begitu. Kesulitannya adalah membiarkan Tuhan berkarya dalam diri kita sesuai dengan kehendaknya. Maunya kita dalam diri kita sesuai dengan kehendak saya. Itu persoalan yang seringkali muncul. Orang-orang tua dulu sering menasihatkan kepada saya, beranilah berserah, tabah berserah. Itu yang mungkin tidak mudah untuk kita buat. Berserah. Jadi kedamaian, ketenangan, bahkan kesembuhan itu bisa terjadi di saat kita mau berserah. Saya punya banyak teman yang sakit yang tidak mudah sebenarnya. Tapi ketika dia mulai berserah, justru rahmat kesembuhan itu yang terjadi. Tetapi ketika kita emosi, memaksa, harus begini, harus begitu, emosi-emosi ini justru tidak memudahkan kita untuk sembuh. Betul. Semacam itu. Nambah pesakit ya, Romo. Iya. Itu. Iya. Terima kasih, Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Hermanus Sigit Pawanta STB, SVD, dan saya Benedict Marita mohon pamit dari ruang Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan melalui Romo Sigit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu mengajari kami untuk berani meyakini bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Semoga firman-Mu hari ini juga menjadikan kami berani untuk setia berharap, menanti dalam pengharapan, sehingga pada saat yang tepat, rencana-Mu boleh terjadi atas kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga firman-Mu ini menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dan juga berkatlah kami semua untuk hari-hari hidup kami. Dengarkan doa kami. Kabulkan harapan permohonan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga
kita yang hadir di sini dan juga yang mendengarkan firman hari ini, hidup karya kita, usaha dan perjuangan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.